لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكتين ببابل هاروت وماروت فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. اللهم تقي أبواب رحمتك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Sami Tutor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih dapat berkumpul kembali ya dalam kajian sunnah ya sambil TV sunnah ya yang insyaallah akan memberikan materi-materi yang insya Allah nantinya bermanfaat buat diri kami pribadi maupun kepada para pemirsa yang ada di rumah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah banyak memberikan segala sesuatunya kepada kita, dan kita wajib untuk selalu mentaati dan mensyukuri atas segala apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya. Dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Sahabat Sami Tutor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang ceria ini kita akan berbicara tentang waktu. Mari kita renungkan waktu kehidupan kita yang tiada terasa. Kita telah memasuki bulan 11 tahun 2023. Satu bulan lagi kita akan menginjak pada bulan 12, dan akhirnya kita akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2024. Sudahkah kita merenungkan dari setiap apa yang telah kita lakukan selama hidup kita sejak tahun 2003 awal Januari hingga saat ini? Sudah banyakkah amal ibadah yang kita lakukan? Sudah banyakkah amal jariah yang kita kumpulkan? Sudahkah kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, baik kepada orang lain maupun kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka daripada itu, sahabat Sami Tutor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama merenungkan waktu yang merupakan adalah kehidupan kita. Waktu adalah jalan kita untuk mengumpulkan setiap butir-butir pahala yang insya Allah akan menjadi tumpuan bekal kita ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, dan semaksimal mungkin untuk kita beramal soleh. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan menyebut masa dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusrin illa
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetap pada kesabaran. Ayat ini seringkali kita bacakan di awal muqaddimah di setiap kajian-kajian kita, agar kita sentiasa memuhasabah setiap hari, apakah kita sudah dalam keadaan yang mentaati Allah dalam bentuk kesabaran kita kepada Allah. Di dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan ini menunjukkan pentingnya masa keajaiban dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan. Jika seorang menyia-nyiakan umumnya 100 tahun berbuat sia-sia bahkan kemaksiatan belaka, kemudian ia bertobat di akhir hayatnya dengan taubat yang diterima, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna sebagai balasannya, berada di dalam surga selama-lamanya, dan betul mengetahui bahwa waktu hidup yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya masa merupakan anugerah Allah Ta'ala, tidak ada celah padanya. Manusialah yang tercela ketika tidak memanfaatkan waktu tersebut. Peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengingatkan kita pentingnya memanfaatkan waktu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, kesehatan dan waktu luang. Hadis yang mulia ini memberikan bahwa waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, tetapi banyak manusia yang tidak menggunakan waktu luang ini untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk orang-orang yang merugi, di antaranya adalah seorang yang tidak mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna, seperti menyibukkan waktu luangnya dengan amalan-amalan yang kurang utama. Ia bisa mengisinya dengan amalan yang lebih utama, dan tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang utama yang memiliki manfaat bagi agama atau dunianya. Namun kesibukannya adalah dengan perkara-perkara mubah yang tidak berpahala, dan mengisinya dengan perkara yang haram. Ini adalah yang paling tertipu dan rugi, karena ia menyiakan kesempatan tersebut. Urgensi waktu dan kewajiban menjaganya merupakan perkara yang disepakati oleh orang-orang yang berakal. Berikut ya poin-poin yang menunjukkan urgensi waktu, yaitu satu, waktu adalah modal manusia untuk hidup. Diriwayatkan dalam sebuah hadis
Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wahai ibnu Adam, manusia, kamu itu hanyalah kumpulan. Hari-hari tiap satu hari berlalu hilang sebagian dirimu. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu, maka beramallah pada malam dan siang itu. Yang kedua, waktu sangat cepat berlalu. Seorang berkata kepada Amir bin Abdul Qais rahimahullah, salah satu seorang tabi'i berbicara kepadaku. Dia menjawab, tahanlah jalannya matahari. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Yang ketiga adalah waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang. Dia tidak akan menerimanya di waktu malam, dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam, dan dia tidak akan menerima waktu siang. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah nomor 370-56 ya. Sebagian penyair berkata, waktu adalah perkara yang paling mahal, perlu engkau perhatikan untuk dijaga, tetapi aku melihatnya paling mudah engkau menyia-nyiakannya. Yang keempat, manusia tidak mengetahui kapan ya berakhirnya waktu yang diberikan untuknya. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk bersegera dan berlomba-lomba dalam ketaatan. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bersegera melaksanakan amal-amal soleh. Para ulama telah memperingatkan agar seorang hamba tidak menunda-nunda amalan. Al-Hasan berkata, wahai anak Bani Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalan, karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini, adapun besok pagi belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari, maka lakukanlah pada hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyia-nyiakan hari ini. Sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi kajian kita yang singkat padat ini mudah-mudahan bisa memberikan suatu pembelajaran. Kita bisa memetik ya dari apa poin-poin yang bisa diambil dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ya mengolah hari-hari kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang mudah agar kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Akhir kata, sambil tutor mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila Bapak buat kasih sayang, man la yarham wa la yarham, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Sambil Tutor Official. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan ya tentang masalah kesehatan ya. Di segmen kesehatan kita akan membawakan materi nikmat sehat dan waktu luang ya. Allah Azza wa Jalla
ya telah menciptakan manusia dan memberikan kenikmatan yang tak terhingga, manusia tidak mampu menghitungnya. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang disebut oleh para ulama sebagai surat An-Ni'am, ya, surat tentang kenikmatan Allah, surat yaitu surat An-Nahl. Allah Azza wa Jalla memulai, ya, dengan menyebutkan kenikmatan, ya, kenikmatan terbesar, yaitu kenikmatan agama. Allah Azza wa Jalla, ya, menurunkan wahyu kepada para rasulnya lewat para malaikat untuk menyeru la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Wajib meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla dan beribadah dengan ikhlas hanya kepadanya, karena sesungguhnya Dia Esa dan Rubuhiyah, Esa di dalam menciptakan langit dan bumi, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan kenikmatan yang lain kepada manusia, yaitu Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang ternak dengan segala manfaatnya untuk manusia. Demikian juga berbagai binatang yang dapat dijadikan tunggangan dan pengangkutan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lain secara berturut-turut. Kemudian mengakhirinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Nikmat yang paling utama yaitu adalah nikmat sehat. Sesungguhnya kesehatan merupakan kenikmatan yang diakui orang. Nikmat ini sangat agung nilainya. Nabi SAW menyebutkan di dalam sabdanya, barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Ibnu Sama' masuk menemui Khalifah Harun al-Rasyid memberikan nasihat sampai sang Khalifah menangis. Kemudian Ibnu Sama' meminta segelas air dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau dihalangi dari meminum ini, padahal engkau kehausan, kecuali dengan membayar dunia dan seisinya, apakah engkau akan menembus segelas air itu dengannya? Khalifah menjawab, iya. Ibnu Sama' pun mengatakan, minumlah dengan puas, semoga Allah memberkahi anda. Ketika Khalifah telah minum, Ibnu Sama' berkata, wahai Amirul Mukminin, beritahukan kepadaku seandainya engkau dihalangi mengeluarkan minuman ini dari dirimu kecuali dengan membayar dunia dan seisinya, apakah engkau akan menembusnya? Khalifah menjawab, iya. Ibnu Sama' mengatakan, lalu apakah yang akan engkau lakukan dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu yakni dunia dan seisinya, yang seteguk air lebih baik darinya? Ini menunjukkan bahwa kenikmatan Allah Azza wa Jalla, ya, yang berupa minuman air pada saat kehausan lebih besar daripada memiliki dunia dan seisinya. Kemudian kemudahan di dalam mengeluarkan dan buang air termasuk kenikmatan yang terbesar. Ini juga menunjukkan besarnya nikmat kesehatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kenikmatan banyak manusia tertipu olehnya. Oleh karena itu seorang hamba hendaklah selalu mengingat-ingat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, bersyukur atasnya kepadanya, dan memanfaatkan untuk ketaatan kepadanya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bersabda atau dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya adalah kesehatan dan waktu luang. Jadi para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba untuk sekali lagi, ya,
menggunakan waktu sehat kita sebelum waktu datangnya sakit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di segmen kesehatan ini, yaitu nikmat sehat yang amat penting, harus kita jaga sebaik mungkin. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samil Tutor ya dalam Samil Fikih Sunnah. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Semoga rezeki yang kita dapatkan pada hari ini ya bisa memberikan setidaknya manfaat yang cukup untuk kita. Oke guys, tadi kita sudah berbicara tentang masalah waktu. Dan sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu orang-orang yang dikabulkan doanya ya. Ditulis oleh Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumah. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal boleh jadi seorang itu tergolong yang mustajab doanya, tetapi kesempatan baik itu banyak disia-siakan. Maka seharusnya setiap muslim memanfaatkan waktu kesempatan tersebut untuk berdoa sebanyak mungkin dan memohon sesuatu kepada Rabb-Nya agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Di antara orang-orang yang doanya mustajab, yaitu doanya orang muslim terhadap saudaranya dari tempat yang jauh. Dari Abu Darda bahwa dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya yang tidak di hadapannya, maka malaikat yang ditugaskan kepadanya berkata, amin, dan bagimu seperti yang kau doakan. Sahih Muslim kitab doa wa zikr bab fadli doa fi darril ghalib. Imam An-Nawawi berkata ya bahwa hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan seorang muslim untuk mendoakan saudaranya. Jika seandainya dia mendoakan ya, sejumlah atau sekelompok umat Islam, maka tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Oleh sebab itu ya, sebagian ulama salaf tatkala berdoa untuk dirinya sendiri dan menyatakan saudara-saudaranya dalam setiap doa, karena di samping terkabulnya doa, maka dia akan mendapatkan ya suatu semisalnya ya, dari Safwan bin Abdullah bahwa dia berkata, saya tidak di negeri Syam, lalu saya menemui Abu Darda di rumahnya, tetapi saya hanya bertemu dengan Ummu Darda dan dia berkata, apakah kamu ingin menunaikan haji tahun ini? Saya menjawabnya. Dia berkata, berdoakanlah kebaikan untuk kami karena Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya terkabulkan dan disaksikan oleh malaikat yang ditugaskan kepadanya. Tatkala dia berdoa untuk saudaranya, untuk itu malaikat-malaikat yang ditugaskan kepadanya mengucapkan amin ya bagimu seperti yang kau doakan.
Safwan berkata, lalu saya keluar menuju pasar dan bertemu dengan Abu Darda. Beliau juga mengutarakan seperti itu, dan dia meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih Muslim, kitab zikir wa doa bab fadlut, ya, doa lil muslimin fi darril gharib. Catatan yang paling penting, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa Imam Karmani menukil dari Al-Kafari bahwa ucapan doa seseorang, ya Allah, ampunilah dosa semua kaum muslimin, adalah doa terhadap sesuatu yang mustahil sebab pelakunya ya berdosa besar. Mungkin masuk neraka dan masuk neraka bertolak belakang dengan permohonan pengampunan. Bisa jadi pelaku dosa besar didoakan sebab yang mustahil adalah mendoakan pelaku dosa besar yang kekal di neraka. Selagi masih bisa dikeluarkan karena syafaat atau dimaafkan, maka itu termasuk pengampunan secara keseluruhan. Ucapan di atas, ya, bertentangan dengan doa Nabi Nuh alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan di dalam surat Nuh ayat ke-8, ya Rab, ampunilah aku, ibu, bapakku, orang mukmin yang masuk ke rumahku, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan juga bertentangan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwasanya, ya Rab, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Surat Ibrahim ayat ke-41. Serta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Surat Muhammad ayat ke-19. Yang jelas permohonan lafaz umum tidak mengharuskan permohonan untuk setiap orang secara kolektif. Mungkin yang dimaksud Al-Kafari bahwa mendoakan kaum muslimin secara kolektif dilarang bila seorang yang berdoa menginginkan keseluruhan tanpa pengecualian dan bukan pelarangan terhadap syariat doa. Yang kedua yaitu orang-orang yang memperbanyak doa pada saat lapang dan bahagia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih dan susah, maka hendaklah memperbanyak doa pada saat lapang. Ya. Sunan At-Tirmidzi, kitab Dawacil Muslim Mustajabah, ya, halaman 12 2274. Hakim dalam Mustadrak disahihkan oleh Imam Zahabi, ya, 544, dan dihasankan oleh Albani nomor 2693. Nih. Nah, para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan waktu dengan sebaik mungkin kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan juga Allah memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan mereka di sana. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi banyak kekurangan, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Syamil TV Sunnah. Di kesempatan segmen kisah-kisah sahabat Nabi, kita akan membicarakan tentang keberanian Az-Zubair binti Awam radhiyallahu anhu, ya. Namanya adalah Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza
bin Qusay radhiyallahu anhu, nasabnya bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Qusay ya, sedangkan ibunya bernama Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki kunyah ya, nama panggilan Abu Abdullah Az-Zubair bin Awam, masuk Islam ketika berumur 8 tahun. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang pemberani. Dia termasuk salah satu sahabat yang mendapatkan janji masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar berada di surga, Umar berada di surga, Utsman berada di surga, Ali berada di surga, Talha berada di surga, Zubair berada di surga. Dia juga termasuk salah satu dari 6 sahabat ahli surah dalam pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang yang pertama kali menghunus pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla, mengikuti perang Badar, perang Uhud, serta seluruh peristiwa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga termasuk orang yang menarik dan banyak memiliki usaha dan memiliki 1000 budak yang selalu membayar upeti kepadanya. Dan segi fisik dia sangat tinggi hingga apabila dia berkendaraan kakinya menyapu tanah. Az-Zubair radhiyallahu anhu ya, meninggal dunia di tangan Ibnu Jurmud ya, dalam satu pembunuhan yang licik setelah perang Jamal di lembah As-Saba, yaitu nama daerah sejauh 7 parsah, kemudian lebih 35 km dari Basrah, pada bulan Jumadil Ula tahun 36 Hijriah. Berikut ini adalah kisah keberaniannya, adalah berada di perang Uhud. Dia melakukan perang tandingan melawan Talha bin Abi Talha al-Abdari. Kisahnya demikian, dua pihak yang bermusuhan itu saling mendekat untuk memulai tahapan-tahapan perang yang akan berkecamuk. Yang pertama kali menyunut bara pertempuran itu adalah kaum musyrikin ya, yang bernama Talha bin Talha al-Abdari. Dia adalah penunggang kuda suku Quraisy yang paling berani. Orang-orang muslim menyebut Kabsabul Qatifah, panglima berkuda terhebat. Dia keluar dengan menunggang unta lalu menantang untuk perang tanding. Namun tak seorang pun yang segera menyambut tantangannya karena takut terhadap keberaniannya itu. Akhirnya Az-Zubair maju menghampirinya. Dia tidak maju dengan perlahan-lahan, melainkan langsung melompat seperti seekor singa. Az-Zubair pun berada di atas unta Talha, kemudian mereka jatuh. Az-Zubair membanting Talha lalu membunuhnya. Nabi SAW juga menyaksikan perang tanding yang sangat mengagumkan ini. Seketika beliau bertakbir yang kemudian diikuti oleh semua muslim. Beliau memuji Zubair radhiyallahu anhu. Sungguh setiap Nabi itu memiliki hawari, pengikut setia. Adapun pengikut setia itu adalah Az-Zubair. Nah, para sahabat Samil Tutar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi orang yang pemberani seperti Zubair ini. Mari kita memerangi kemaksiatan di muka bumi ini dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang batil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita seperti Zubair ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kisah-kisah dari sahabat Nabi ya, sepenggal ya. Mudah-mudahan kita akan sambung di segmen berikutnya kisah-kisah para sahabat yang lainnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.